Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala aidan istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Sadaqallahul azim. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di Cermin Ceramah Minimalis. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu judul dengan judul taubat atau taubat. Taubat itu hukumnya wajib dari tiap-tiap dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka maksiat atau dosa itu hanya antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak manusia. Ada 3 syarat tobat, antara lain yaitu 1. Harus menghentikan maksiat. Yang kedua, harus menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur dilakukannya. Kemudian yang ketiga, niat bersungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Dan apabila dosa itu ada hubungannya dengan hak manusia, maka tobatnya ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu menyelesaikan urusannya dengan orang yang berhak dengan minta maaf atau halalnya, atau mengembalikan apa yang harus dikembalikannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, bertobatlah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung atau bahagia. Surat An-Nur ayat 31. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mintalah ampun kepada Tuhanmu dengan membaca istighfar dan kembali bertobatlah kepadanya. Firman Allah yang lain, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai sekalian orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Surat At-Tahrim ayat 8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumil aktsara min 70 marrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya saya membaca istighfar atau minta ampun dan bertobat kepada Allah tiap hari lebih dari 70 kali. Demikianlah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat Islam yang percaya kepada ajaran dan tuntunannya. Sebab istighfar itu bagi manusia merupakan suatu alat yang terbaik untuk taqarrub, mendekatkan kepada Allah. Sebab di situ ada pengertian, pengakuan sebagai hamba yang lemah, di samping pengakuan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang mutlak tidak terbatas. Dalam riwayat Muslim, sesungguhnya Allah lebih suka menerima tobat seseorang hambanya melebihi dari kesenangannya orang-orang yang berkendaraan di hutan kemudian hilang sedangkan kendaraan itu penuh membawa bekal makanan dan minumannya, sehingga ia patah harapan untuk mendapatkannya kembali.
Lalu ia duduk di bawah pohon dengan kecewa dan putus asa. Dan tiba-tiba ketika ia bangun dari tidurnya, kendaraannya telah ada di depannya lengkap dengan bekalnya. Maka segera ia pegang kendalinya sambil berkata, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Karena terlanjur bahagia atau senang, maka dia mengucapkan dengan keliru lidahnya karena sangat gembiranya. Ia akan berkata, "Ya Allah, Engkau Tuhanku dan aku hambamu." Tetapi terbalik lidahnya sebagaimana dia di atas itu. Maka Allah lebih gembira menerima taubat seorang hambanya, melebihi kegembiraan orang yang menemukan kembali harapannya itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a as-samsu min maghribiha taballahu alaihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubat dan memaafkannya. Demikianlah beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang wajibnya bertaubat kepada Allah bagi siapa saja makhluk atau manusia yang telah melakukan dosa sebesar apapun. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membentangkan rahmatnya bagi orang-orang yang ingin bertobat dengan taubatan nasuha atau dengan tobat-tobat yang seikhlas-ikhlasnya atau yang setulus-tulusnya, sebagaimana yang telah diterangkan di awal pembicaraan tadi, yaitu ada 3 syarat bertobat. Antara lain tadi dijelaskan bahwa syarat tobat itu ada 3. Di antaranya adalah 1, harus menghentikan maksiat. Kemudian yang kedua, harus menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur dilakukannya. Yang ketiga, niat bersungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Dan ditambah apabila dosa itu ada hubungannya dengan hak manusia, maka tobatnya ditambah syarat seperti yang keempat, yaitu menyelesaikan urusannya dengan orang yang berhak dengan meminta maaf atau halal atau mengembalikan apa yang harus dikembalikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.